Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Ayyuhat talaba azanallahi wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sabahul khair. Sobahun Nur. Masya Allah. Hal antum shaimun? Maka kalian orang-orang berpuasa. Nahnu shaimun. Baik. Pada kegiatan hari ini, kalau di hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Raqad wasalna, eh, kita sudah sampai fil ams pada hari kemarin, hisab. Yaumul hisab. Hisab atau hari hari hisab, hari perhitungan. Ya. Sekarang atau hari persidangan. Sekarang kita akan bahas di hari perhitungan itu atau di hari hisab itu ada namanya al-qisas. Antum tahu kisos? Ada yang tahu kisos? Kau tahu? Kisos ada yang tahu? Kisos itu Enggak. kalau di dunia itu hukum kisos itu jika ada orang yang membunuh maka hukumannya apa? Dibunuh juga ya. Yang membunuh maka hukumannya hukuman mati juga, dibunuh juga. Yang mencuri dipotong, dipotong apanya? Potong tangannya. Tangannya. Seperti itu. Itu yang dinamakan hukum kisos. Dan yang akan kita bahas di sini adalah kisos fi yaumil akhirah atau kisos fi yaumil hisab. Yang akan kita bahas di sini adalah kisos yang berkaitan dengan hari hari apa? Hari persidangan atau hari pembalasan nanti. Ya, insya Allah semua orang tidak akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dibalas ya, dibalas nanti, tidak dibalas di dunia, maka akan dibalas nanti di hari hari kiamat. Maka berhati-hatilah antum, jangan sampai kita jangan sampai kita zalim, ya, jangan sampai kita zalim kepada orang lain, ya. Karena kalau kita zalim kepada orang lain, mungkin kita bisa selamat di persidangan dunia ini, ya. Selamat di dunia ini, mungkin kita punya relasi, mungkin kita punya posisi dan lain sebagainya, hingga kita selamat tidak dihukum di dunia ini. Namun, ya, semua itu tidak berlaku nanti di persidangannya Allah Subhanahu wa taala. Semua akan disidang dengan seadil-adilnya. Dan Allah Maha teliti. Allah Al-Khabir. Allah Al-Latif. Ya, Allah Maha Al-Latif, Maha halus. Allah Al-Khabir. Allah Maha teliti. Semua akan dihitung, dicatat oleh malaikat. Siapa saja yang pernah berbuat zalim, maka dia akan mendapatkan balasannya. Kisos terhadap orang-orang yang zalim, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisos, al-yauma tujza kullu nafsim bima kasabat la zulma al-yauma la zulma al-yauma innallaha sari'ul hisab. Ya, pada hari ini, ya hari kiamat ini ya, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kakak duduk Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun." Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan atau bersengketa ya di sisi Tuhanmu. Artinya nanti
Ya, ketika di persidangan Allah kalian akan saling menjadi apa namanya? Kalau sekarang kita ini ada jaksanya, ada pengacaranya, saling menjadi jaksa, saling menjadi pengacara. Yang satu yang dituntut, yang satu yang menuntut. Ya, saya dulu pernah di ini ya Allah sama dia. Saya pernah dizolimi, saya pernah ini. Semua akan didatangkan orang-orang yang dulu pernah dizolimi kepada orang yang mendolimi. Maka oleh sebab itu kemarin kita sudah bahas tentang pemimpin yang adil. Kenapa dia termasuk orang pertama yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau dia pemimpin yang adil, maka akan manfaatnya akan untuk orang banyak. Ya, manfaatnya akan terasa untuk orang orang banyak. Seluruh negerinya akan tentram, nyaman dan lain sebagainya. Tapi jika dia tidak adil, dia zalim, maka dia akan banyak yang menuntut dia di hari kiamat kelak. Karena kalau dia berbuat zalim, maka akan semakin tinggi kedudukan seseorang, maka kebijakannya akan membuat banyak orang terzalimi. Maka nanti di akhirat dia akan banyak didatangi orang dan dituntut nanti di hari kiamat. Waliyadzubillah. Baik, kita lanjutkan di ayat tersebut ya. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Ya. Kata tahtasimun dalam ayat yang sudah dibacakan tadi mengisyaratkan tentang kisos ya sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir At-Tabrani atau tafsir At-Tabari ya. Baik, kisos pada hari ini ya yang akan kita bahas ini ayam ada dua jenis. Kisos yang akan kita bahas pada hari ini akan terjadi atau akan menjadi dua jenis ya. Jenis yang pertama adalah kisos antara hewan ya dengan hewan lainnya atau kisos di antara hewan-hewan. Ya kita ketahui dunia hewan ya, mereka saling apa namanya mendolimi satu dengan yang lainnya. Terkadang hewan eh, kambing saja ya, kambing ada yang dia zalim ya sama kambing yang lainnya, mengambil makanannya, mengambil haknya dan lain sebagainya, kemudian diseruduk dan lain sebagainya ya. Maka tentunya dalam pembahasan ini ya ini adalah merupakan cabang dari pembahasan tentang hewan-hewan nanti yang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Bagaimana mereka berbuat zalim di dunia, maka hewan-hewan tersebut akan dihadirkan nanti di padang mahsyar. Jadi bukan manusia saja di padang mahsyar ya. Bagaimana yang sudah kita jelaskan, hewan-hewan pun akan dikumpulkan dan hewan-hewan akan dimintai pertanggung jawabannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal luhusyu husyirat." Dan apabila binatang-binatang itu, ya binatang-binatang liar itu dikumpulkan, ya. Jadi binatang-binatang akan dikumpulkan di hari hari kiamat. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun." Dan tidak ada seekor binatang pun nanti yang ada di bumi ini dan burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya melainkan semuanya nanti yang merupakan umat-umat ya, merupakan umat-umat juga seperti kalian. Ya, tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam sebuah kitab, ya dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka lah dikumpulkan. Jadi semuanya nanti di hari kiamat akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hewan-hewan juga nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ya, maka tujuannya apa dikumpulkan? Dikumpulkannya tujuannya adalah untuk hewan-hewan tersebut akan dikisos. Catat ya, Ahdan. Jadi jenis yang pertama adalah kisos terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah kisos di antara hewan-hewan.
Ya, satu kisos di antara hewan-hewan. Ya, jadi di hari kiamat hewan-hewan juga akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti kelak ya. Tujuannya adalah tujuan hewan-hewan dikumpulkan. Kalau antum ada yang mencatat, tujuannya hewan-hewan yang dikumpulkan adalah untuk dikisos. Dalil akan hal ini banyak diantaranya yang sudah pernah kita bahas seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua hak itu benar-benar akan dipenuhi, akan dikembalikan ya kepada pemiliknya. Jadi semua hak itu benar-benar akan dipenuhi atau dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Hingga kambing yang bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Ya, jadi kambing yang dulu pernah di dunia ini, ya kata Rasulullah SAW, kambing yang dulu di dunia pernah ditanduk oleh kambing yang punya tanduk, ataupun dia punya tanduk, intinya dia adalah dizolimi, ditanduk sama kambing yang lain, maka pada hari kiamat, kambing yang menanduk ini akan ditanduk oleh kambing yang dulu pernah ditanduk di dunia. Ya, biar seimbang. Makanya oleh sebab itu, binatang saja dikisos, ya, apalagi manusia yang lebih berhak untuk dikisos. Dan antum jangan takut, semua hak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Antum diambil haknya, antum diambil hartanya, antum diambil apapun bentuknya, maka jangan khawatir, ya. Semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, ya, bahwasanya Rasulullah SAW melihat 2 ekor kambing. Jadi ketika itu Abu Dzar dan Rasulullah melihat seekor anjing, seekor kambing. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW melihat 2 ekor kambing yang saling beradu tanduk. Jadi ada kambing saling adu tanduk. Lalu beliau bersabda, wahai Abu Dzar, apakah kamu tahu apa mereka berdua saling bertanduk? Abu Dzar menjawab, saya tidak tahu. Nah, lalu Nabi bersabda, akan tetapi Allah Maha tahu dan Dia akan mengadili di antara keduanya. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh binatang, apa yang ada di dalam hati binatang. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Kenapa mereka bisa berkelahi? Nanti semua akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 binatang yang berkelahi itu akan didatangkan, kemudian ditanya, kemudian setelah itu dikisos. Ya, binatang akan dikisos di hari kiamat. Namun perlu yang untuk kita ketahui bahwasannya hewan setelah dikisos, ya, maka tidak seperti manusia. Hewan setelah dikisos maka urusannya selesai. Setelah dikisos hewan, urusannya selesai. Maka akan berubah menjadi tanah. Tidak punya dosa. Tidak seperti manusia. Semakin banyak kisosnya, semakin banyak yang menuntut, maka pahalanya akan semakin berkurang dan dosanya akan semakin bertambah. Maka ini akan menjadi beban mereka, manusia tersebut. Tapi kalau binatang setelah dikisos, ya, maka setelah itu selesai. Ya, mereka akan berubah menjadi tanah, bagaikan debu yang berterbangan. Kuntu turoba. Ya, di ayat Di ayat terakhir surat An-Naba. Ya, orang-orang kafir ketika melihat binatang dikisos, mereka beragam kenapa? Seandainya kita seperti binatang-binatang itu setelah dikisos, dia menjadi tanah yang berkembang, menjadi tanah, jadi debu yang berkembang. Bagaimana riwayat-riwayat yang lain yang datang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuni turoba." Jadilah kalian tanah, ya. Maka oleh karenanya ketika orang-orang kafir melihat kisahnya hewan-hewan tersebut dan melihat hewan-hewan menjadi tanah, maka mereka kemudian mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Ya, langkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia berkata, ya seandainya aku dulu menjadi tanah. Jadi setelah dikisos, selesai. Ya mengapa demikian? Ya karena kalau mereka juga jadi tanah, ya maka mereka tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Ya,
dan hisab atas mereka selesai. Kan nggak bisa begitu, ya kan? Berbeda ya dengan orang-orang kafir yang dikisos, ya mereka sampai ke neraka jahanam selama-lamanya. Ya oleh karenanya di antara hikmah kisosnya para hewan itu ada tiga. Ya, di antara kisosnya, hikmah kisosnya hewan itu ada tiga. Ini catat kalau yang mencatat. Yang pertama, hikmahnya adalah menunjukkan keadilan Allah. Ya, menunjukkan keadilan Allah. Karena sampai hewan-hewan pun dikisos. Semua akan dikisos, bahkan hewan pun dikisos. Pertama, menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, hikmah yang terjadi dalam kisosnya para hewan adalah untuk menekankan bahwasannya kisos antara manusia itu ada. Hikmah yang kedua apa? Untuk menekankan bahwasannya kisos di antara manusia itu ada. Karena apa? Jangankan kisos di antara manusia, kisos di antara hewan pun ada, maka kisos di antara manusia lebih-lebih harus ada. Ya, karena kita tahu hewan tidak punya beban syariat, bukan mukallaf, tidak dibebani syariat, tidak sholat, tidak zakat dan lain sebagainya. Sedangkan tidak dibebani untuk ibadah, sedangkan manusia, jin, mereka mendapatkan beban syariat, mereka mukallaf, mereka dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tujuan mereka diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis mereka akan mendapatkan kisos balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Kalau hewan saja ada, manusia lebih berhak lagi untuk ada. Jadi untuk menekankan bahwasannya kisos di antara manusia itu ada. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah untuk menjadikan orang kafir semakin menderita dan semakin menyesal. Ya, jadi bukan orang kafir aja sih sebenarnya yang menderita, orang-orang yang berbuat zalim ya dengan adanya kisos maka mereka akan menyesal. Ya, karena dilihat apa namanya mereka akan dikisos di sidang satu dengan yang lainnya, ya maka akan semakin orang yang berbuat zalim akan semakin menyesal. Dan orang yang paling besar kezalimannya adalah orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adim. Ya, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi hikmah, ya catat, hikmah di kisosnya hewan-hewan itu ada tiga. Yang pertama menunjukkan keadilan Allah, yang kedua untuk menekankan bahwasannya ya kisos antara manusia itu ada, dan yang ketiga untuk menjadikan orang-orang kafir semakin menyesal, semakin menderita dan semakin menyesal, ya, untuk menjadikan orang-orang kafir semakin menderita dan semakin menyesal. Satu ulang. Hikmah di kisosnya hewan-hewan, hikmahnya ya, kisosnya hewan-hewan itu ada tiga. Yang pertama untuk menunjukkan keadilan Allah. Tentu ya, orang yang tadi bertanduk, nanduk, ditanduk lagi itu hikmahnya. Di antaranya menunjukkan keadilan Allah. Satu, menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua untuk menekankan kisos ya antara manusia itu ada. Untuk menekankan bahwasannya kisos antara manusia itu ada. Ya, hewan aja ada, bagaimana manusia? Seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadikan orang-orang kafir itu semakin menderita dan semakin menyesal. Ya, untuk menjadikan orang-orang kafir itu semakin menderita, semakin menyesal. Ini jenis yang pertama, kisos di antara hewan-hewan. Sekarang jenis yang kedua, ya kisos dalam hari kiamat terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama hewan dengan hewan. Jenis yang kedua manusia dengan manusia atau kisos di antara manusia. Kisah di antara manusia itu ada berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man daraba daraban ya zulman iqtassa minhu yaumal qiyamah." Ya, barang siapa yang memukul dengan satu pukulan secara zalim, ya, maka dia akan dikisos nanti pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang memukul, ada orang yang menendang dan lain
sebagainya dengan berbagai jenis yang menyakiti orang lah intinya ya, maka dia akan dikisos nanti pada hari kiamat. Kemudian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man daraba mamlukah ya, zaliman aqida minhu yaumal qiyamah." Ya, aqida minhu yaumal qiyamah. Barang siapa ya, barang siapa yang memukul budaknya, man daraba mamlukah. Barang siapa yang memukul budaknya, ya zaliman secara zalim, dengan zalim, ya uqida minhu yaumal qiyamah, maka akan dikisos pada hari kiamat. Nah, bagaimana tata cara kisosnya manusia pada hari kiamat kelak? Ya, kisosnya, tata cara kisos ya pada hari kiamat kelak, kisos antara manusia ya terjadi beberapa cara ya. Yang pertama, ya cara yang pertama adalah cara pembayarannya dengan pahala dan dosa, sebagaimana sudah dijelaskan. Jadi tidak ada lagi berfungsi uang nanti di akhirat. Yang berfungsi uang di akhirat penggantinya adalah amal kebaikan dan amal keburukan, ya. Pahala dan dosa. Semakin banyak pahalanya, berarti dia semakin menjadi orang yang sukses. Semakin sedikit pahalanya, ya, atau semakin dikit pahalanya dan banyak dosanya, maka dia termasuk orang-orang yang bangkrut, ya. Maka tata cara pembayarannya adalah dengan dosa, dengan pahala. Ya sebagaimana dalam hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya siapa yang pernah berbuat aniaya atau pernah berbuat zalim terhadap saudaranya dari menjatuhkan kehormatannya atau kezaliman apapun, maka hendaklah dia meminta kehalalannya atau meminta maaf ya pada hari ini di dunia, sebelum datang hari ya yang ketika itu tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham, ya uang tidak bermanfaat lagi. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal saleh, maka akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dia zalimi itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Waliyahzubillah. Ingat, orang yang zalim, kata Rasulullah SAW, diambil pahalanya sesuai dengan kezalimannya, atau ya kalau sudah tidak punya pahala lagi, dosa orang yang dizalimi itu ditimpakan kepada siapa? Kepada orang yang menzaliminya di dunia. Mengerikan. Demikian pula sabda Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabat, Atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Ya, para sahabat menjawab, ya menurut kami orang yang bangkrut itu diantara kami tadi ya adalah orang yang tidak memiliki dirham, ya orang yang tidak memiliki dirham atau tidak memiliki uang dan harta, tidak punya uang dan harta benda. Rasulullah SAW di mute dulu. Rasulullah SAW ya menjawab, sesungguhnya yang bangkrut dari umatku adalah sesungguhnya yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti atau memukul ya orang lain. Ya, setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang yang mereka yang dia menzalimi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimute, semuanya dimute. Dimute dulu. Baik. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada orang ya dari mereka yang dia zolimi sehingga pahalanya habis. Jadi orang yang menzolimi itu pahalanya diambil. Sementara tuntutan mereka masih banyak yang belum terpenuhi, masih banyak orang datang. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang yang
dari mereka orang yang dizolimi tersebut diambil untuk dibebankan kepada orang yang menzolimi tersebut. Hingga akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi begini. Pertama, orang itu datang dengan membawa pahala yang banyak. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang dengan membawa pahala yang banyak. Pahalanya banyak sekali. Pahala sholat, zakat, puasa, haji, dan semuanya. Banyak baca Quran. Jadi kita jangan bangga juga punya apa eh, ketaatan yang banyak, punya amal soleh yang banyak. Karena bisa jadi, ya walinya azubillah, naudzubillah min dzalik, kita bisa jadi bangkrut seperti orang ini. Kalau kita suka mencaci maki, suka menuduh orang, ya menghina orang, ya makan dari harta yang bukan milik kita, ya makan harta orang lain, ya mengambil harta orang lain, lalu membunuh atau menyakiti, memukul ya atau menyakiti hati orang lain, maka nanti di hari kiamat orang-orang tersebut akan datang, ya akan didatangkan oleh Allah dan meminta pertanggungjawabannya. Maka dia berikan harta dia, ya dia berikan apa? Pahala sholat dia, pahala zakat dia, pahala haji dan seterusnya. Sampai kalau pahalanya sudah habis nih yang menggunung itu, yang banyak pahalanya dia yang banyak itu habis, tapi orang yang dia zolimi banyak, masih datang orang yang dizolimi tersebut. Akhirnya orang yang dizolimi sama dia memberikan keburukannya, yaitu dosanya kepada orang tersebut. Dosanya diberikan, pahalanya habis dan dosanya bertambah. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya orang tersebut bangkrut, tidak punya kebaikan, yang punya hanya keburukan saja dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Demikianlah diantara metode kisos pada hari kiamat kelak, yaitu dengan cara mentransfer atau memberikan ya pahala kita kepada orang yang kita zalimi. Atau jika transferan pahala kita sudah tidak ada, maka kita akan menerima transferan dosa dari orang yang kita zalimi. Waliyadzubillah. Ya, Allah musta'an. Itu yang pertama. Yang pertama adalah dengan apa? Tata cara kisos manusia caranya, ya. Cara kisos manusia pada hari kiamat kelak yang pertama apa? Cara pembayarannya dengan pahala dan dosa. Cara pembayarannya dengan pahala dan dosa. Ya, yang kedua adalah dua kemungkinan kisos. Dua kemungkinan kisos. Yang tadi pertama cara pembayarannya dengan pahala dan dosa. Yang kedua tata caranya adalah dua kemungkinan. Salam wabarakatuh. Dua kemungkinan kisos. Yang pertama, ya, yang satu zalim dan yang satu dizolimi. Jika demikian, maka aturannya asalnya adalah zalim akan mentransfer kebaikan kepada orang yang dizolimi seperti yang pertama. Kalau kurang, maka orang yang dizolimi akan ditransfer kepada orang yang menzolimi. Itu yang pertama, seperti tadi. Ya, yang zalim, kalau yang satunya zalim, yang satunya dizolimi. Tapi kalau dua-duanya sama-sama zalim, artinya dua-duanya sama-sama jahat ketika itu, sama-sama apa namanya merugikan, ya yang satu memukul dan yang satu memukul lagi berkelahi. Intinya misalkan berebutan harta haram, ya yang zalim, ya atau satu merebut harta yang zalim dan yang lainnya juga melakukan demikian, diambil lagi, rebut lagi hartanya. Atau yang satu yang zalim yang ini memukul, yang zalim yang satunya lagi memukul lagi, ya. Maka jika kejadiannya seperti itu, ya, bertikai, berantem, atau orang-orang yang bersyarikat dalam perdagangan dan lain-lain, maka jika kemungkinan seperti itu sama-sama zalim, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika nilai kezalimannya sama, maka impas. Dia zalim sama ini, dibalas lagi, dia zalim lagi sama ini. Jadi sama-sama menzalimi. Balas-balasan, balas dendam lah kalau bahasa kita. Saling-saling menzalimi. Maka kalau sama kezalimannya, maka impas. Nanti Allah Maha Teliti, ya. Jika kezalimannya sama, maka impas. Maka jika salah satu kezalimannya lebih besar, yang satu zalimnya memukulnya lebih ini, ya, atau membunuhnya banyak, kemudian yang ini dibunuh cuma sedikit, misalkan gitu. Ya, pokoknya saling saling mendolimi, tapi yang satu zalimnya lebih besar dibanding yang lainnya. Maka jika kezalimannya ada yang lebih besar,
ya jika salah satu nilai kezalimannya, maka dia mentransfer pahala kepada orang yang dia zalimi tadi. Ya, sesuai dengan sebesar kezalimannya dia, kelebihannya. Ya. Kedua kemungkinan ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sangat panjang, ya bahwasannya seseorang duduk di depan Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki dua orang budak. Ya, dia memiliki dua orang budak. Mereka mendustai dan mengkhianati saya. Mereka juga membangkang terhadap perintah saya. Lalu saya memaki dan saya pukul mereka. Apakah saya berdosa kepada mereka? Beliau menjawab, pengkhianatan, pembangkangan, dan kedustaan mereka terhadapmu, juga hukumanmu atas mereka, semua itu ada perhitungannya. Jika hukumanmu sebanding dengan kesalahan mereka, maka impaslah urusanmu di dunia dengannya. Impaslah urusanmu dengannya. Ya, jika sebanding pengkhianatan mereka, kata Rasulullah tadi, pengkhianatan mereka dan hukumannya itu sebanding, maka impaslah urusanmu dengannya. Tapi jika, Rasulullah melanjutkan, tapi jika hukumanmu lebih ringan dibanding kesalahan mereka, maka kamu mendapatkan keutamaan. Namun jika hukuman yang kamu timpakan kepada mereka lebih berat dibanding kesalahan mereka, yang cuma kesalahannya kecil, tapi dihukum yang berat, ya, ya jika hukuman yang kamu timpakan kepada mereka lebih berat dibanding kesalahan mereka, maka mereka lah yang akan mendapat keutamaan darimu sebagai kisos. Aisyah berkata, lalu menyesallah lelaki itu, kemudian ia menangis dan berteriak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau membaca firman Allah, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah seseorang dirugikan barang sedikit pun. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Lalu lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi saya kecuali dengan memerdekakan mereka. Karena itu saksikanlah bahwasannya mereka semua saya merdekakan. Dari sini kita ketahui ya, bahwasannya kezaliman yang dibalas dengan kezaliman ya bisa menjadikan balasannya lebih besar kezalimannya. Dan tentu ini sangat berbahaya. Ya, oleh karenanya kalau kita dizalimi, maka yang lebih baik adalah kita maafkan. Ya, kalau kita dizalimi, maka yang lebih baik kita jangan balas kezaliman mereka dengan kezaliman yang lain. Maka yang terbaik adalah kita memaafkan. Kalau tidak bisa dimaafkan, ya, maka hendaknya kita ya cuek saja, bersikap cuek saja. Ya, ingatlah bahwasannya nanti balasannya akan ada pada hari kiamat. Hati-hatilah yang masih sering berbuat zalim, ya. Baik, kita rangkum. Model kisos pada hari kiamat ada berapa? Model kisos pada hari kiamat ada berapa? Dua, ya. Yaitu kisos di antara manusia dan kisos di antara hewan. Ya, kisos di antara manusia dan kisos di antara hewan. Kisos di antara hewan, tata caranya cuma satu. Ya, tata caranya cuma satu, menghisap di antara para hewan, kemudian lalu dijadikan tanah. Hewan tersebut dijadikan tanah. Paham? Model kisos di hari kiamat, kisos di antara para hewan, tata caranya dikisos, kemudian dijadikan tanah. Sedangkan kisos di antara manusia ada dua. Tata caranya ada dua. Yang satu pembayaran dengan pahala dan dosa, gampang, tinggal transfer pahala ya kepada orang yang dizolimi, atau menerima transferan dari orang yang dizolimi. Ya, kita kasih pahala kita, jadikan dosa kalau pahala kita sudah habis. Alhamdulillah min dzalik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tata cara kisos ya di antara manusia adalah dengan melihat dua kemungkinan. Dengan melihat dua kemungkinan. Jika salah satu jika sama-sama zalim, ya jika salah satunya itu zalim, yang satunya dizolimi, maka kembali kepada poin yang pertama tadi. Ya, orang yang zalimnya dia membayar
dia mentransfer kepada yang dizolimi. Ya, dan jika kurang, maka dosa orang yang dizolimi akan diberikan kepada dosa orang yang menzolimi. Seperti yang pertama tadi. Kalau salah satunya itu zolim. Salah satunya itu zolim dan yang satu tidak zolim. Jika kedua-duanya zolim, ya, dua-duanya zolim, maka tata caranya adalah jika kezolimannya sama, impas. Jika kezoliman salah satu lebih besar, maka yang lebih besar itu dia membayar pahala yang kurangnya. Atau dia diberikan dosa untuk menutupi kekurangan kezolimannya itu. Ya, begitu ya. Jadi, paham gak ini tentang kisos? Paham gak anak soleh? Paham ya? Paham, Baik, insya Allah, Ustaz. paham ya, insya Allah ya. Jadi berkaitan dengan kisah di antara manusia, bagaimanakah cara kisah terhadap seorang mukmin yang menzalimi orang kafir di dunia? Ya, maka sebagian para ulama menjawab bahwasannya jika seorang mukmin menzalimi orang kafir di dunia, maka hendaknya dia meminta maaf, segera minta maaf kepada orang kafir tersebut. Ya, kalau kita zalim terhadap orang kafir, maka minta maaf kepada orang kafir tersebut jika memungkinkan. Sebelum dia atau orang kafir tersebut meninggal dunia. Dan juga mendoakan agar dia mendapat hidayah. Kita doakan semoga dia dapat hidayah. Boleh nggak mendoakan orang kafir? Boleh. Mendoakan agar dapat orang kafir itu mendapat hidayah. Ya Allah berikanlah hidayah ya kepada orang tersebut yang kafir itu. Kemudian agar dia masuk agama Islam. Agar dia bisa mengenal. Nah, kemudian ya sebagian ulama yang lain seperti Syekh Al-Barak ya mengatakan bahwasannya hendaknya seorang mukmin ya tersebut bersedekah atas nama orang kafir tersebut selama dia masih hidup. Karena siapa tahu hal itu berfaedah baginya di dunia atau bisa menjadi sebab dia mendapatkan hidayah Allah. Adapun jika dia orang kafir telah meninggal dunia, maka tidak perlu lagi bersedekah, tidak perlu bersedekah untuk dia. Kalau di dunia bersedekah, kalau dia masih hidup, orang kafir itu masih hidup, kita pernah menzalimi orang kafir. Kemudian kita ingin eh, apa namanya dihalalkan, kita minta maaf dan kita memberikan mendoakan mereka agar dapat hidayah atau kita berinfak bersedekah atas nama mereka agar apa dengan sebab sedekah itu semoga dia mendapatkan hidayah, bisa menjadi sebab dia mendapatkan hidayah di sisi Allah. Kalau udah meninggal maka tidak perlu lagi bersedekah untuk mereka. Karena itu kalau dia sudah meninggal dunia maka akan ada kisos. Ya karena kalau dia telah meninggal dunia maka akan ada kisos nanti di akhirat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat atau bersabda dengan redaksi para hamba dalam keadaan panjang, tidak berkhitan dan dalam keadaan buhman. Kita udah pernah lewat ini. Lalu kami bertanya, apakah buhman itu ya Rasulullah? Beliau bersabda tidak membawa sesuatu pun. Lalu ada suatu suara yang memanggil mereka dari dekat. Aku adalah raja dan aku Dayan, pemberi pembalasan. Tidaklah patut bagi seorang penduduk neraka untuk masuk neraka, sedangkan dia mempunyai hak atas seorang dari penduduk surga sampai aku memberikan haknya. Juga tidaklah patut seorang dari penduduk surga untuk masuk ke surga, sedangkan seseorang dari penduduk neraka mempunyai hak atas dirinya sampai aku memberikan haknya, sampai satu tamparan sekalipun. Ya, demikianlah ya kisah nanti pada hari kiamat. Penduduk neraka akan diberikan haknya, walaupun itu berkaitan dengan penduduk surga. Dulu ada beberapa yang pernah misalkan kaum muslimin dia mendolimi orang kafir, maka orang kafir itu nanti berhak untuk menuntutnya di hari kiamat. Begitupun orang muslim yang dizolimi sama orang kafir, maka walaupun orang kafir itu dia sudah pasti masuk neraka ketika itu sudah meninggal dunia, dia sudah pasti masuk neraka karena dia meninggal dunia belum dapat hidayah, dia pasti masuk neraka orang kafir. Tapi orang mukmin ini nanti di hari kiamat tetap diberikan haknya, tetap diminta haknya, maka dia bisa mentransfer dosanya pada orang kafir tersebut. Ya, yang orang kafir tersebut dosanya akan semakin tambah banyak, maka dia akan semakin ditenggelamkan di dalam jahanam.
Demikianlah balasan kisos yang terjadi pada hari kiamat kelak, ya. Dan ini menguatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa orang yang menzalimi orang kafir yang menjalin perjanjian dengan Islam, artinya orang kafir kafir yang menjalin apa namanya membuat perjanjian dengan kaum muslimin, ya kafir yang dilindungi, ya bukan kafir harbi, ya bukan kafir yang memerangi kaum muslimin, bukan, tapi kafir, orang kafir ini misalkan dia datang sebagai utusan atau dia datang sebagai wisatawan dan lain sebagainya, intinya dia adalah dijamin keamanannya oleh sebuah negeri, ya dia melakukan perjanjian dengan Islam, atau ya kalau ada orang yang menzalimi orang kafir yang membuat perjanjian dengan kaum muslimin, atau dia mengurangi haknya, ya atau membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil darinya sesuatu tanpa dia ridhoi, diambil hartanya, maka aku adalah orang yang akan mendebatnya pada hari kiamat. Alhamdulillah min dzalik, ya. Jadi orang kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, kita tidak boleh menganiaya mereka. Kita tidak boleh mengambil apa hak mereka. Kita tidak boleh mengambil harta mereka. Kita tidak boleh mengurangi hak mereka dan lainnya, ya, atau mengambil darinya tanpa dia ridhoi, ya. Intinya adalah orang kafir, jangankan orang kafir yang melakukan perjanjian, orang kafir yang murni kafir memerangi, kita tidak boleh eh, apa namanya mendolimi mereka. Kemudian timbul pertanyaan, apabila penghuni neraka telah mengambil haknya dari penghuni surga atau sebaliknya, apa yang terjadi pada mereka masing-masing? Ya Allah alam bisawab. Ya kita tidak tahu apakah siksaan kepada penghuni neraka menjadi berkurang, mata yang dirasakan penghuni surganya juga berkurang. Akan tetapi ya kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Meskipun tidak ada penjelasan secara detail tentang masalah ini. Intinya dosa bisa bertambah, kemudian dosa juga bisa berkurang disebabkan kisos ini. Intinya adalah orang yang berbuat zalim kepada siapapun, kepada seorang mukmin, kepada orang kafir, bahkan kepada hewan sekalipun, maka akan ada balasannya. Sungguh kita telah tahu bahwasannya ada seorang wanita yang diazab karena berbuat zalim kepada seekor kucing. Perhatikan, antum nggak boleh zalim sama walaupun kepada hewan, walaupun kepada seekor kucing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang kita disebabkan seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka karena dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya dan tidak melepaskannya, ia dapat mencari makan di bumi ini. Dikurung tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, maka dengan sebab itu wanita tersebut masuk neraka. Waliyadzubillah. Ya nggak boleh zalim sama binatang sekalipun. Oleh karenanya, kezaliman itu sangatlah berbahaya. Karena kita akan dikisos nanti pada hari kiamat. Maka benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berhati-hatilah kalian dengan kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Ittaquz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ya, berhati-hatilah kalian dengan kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ya, itulah ya sepenggal kisah kisos ya yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Mengerikan, ya. Jadi jangankan kita berbuat zalim kepada kaum muslimin lainnya, kepada orang kafir pun kita dikisos. Kepada hewan pun kalau kita berbuat zalim, kita juga dikisos. Jadi hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian mendolimi. Taib, mungkin ini saja yang dapat Ana sampaikan, kurang dan lebihnya Ana maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, Pak Telu, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tat, Halo. halo. Ya, Jelek kah? boleh ya nanya. Boleh keluar? Oh,
Nanti belum, sebentar lagi. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak Ustadz yang nanya. Anak tak nah. Apa Ustadz yang nanya? Anak saya mau nanya. Ya, ngobrol. Patah. Kan ada yang katanya kalau orang membunuh hukumnya juga dibunuh. Kalau orang Ya. mencuri hukumnya dipotong tangannya. Kenapa dipotong? Kalau mencuri. Baik. Tadi kalau ada orang membunuh, hukumannya dibunuh. Nah ini kenapa ini? Ada yang lihat ini? Ya ini Ustadz dari tadi Ahdan. Baik. Kenapa tulis? Itu adalah ya, itu adalah kisos di dunia. Ya hukum kisos di dunia. Ya, kalau ada orang yang, apa namanya, membunuh dihukum apa namanya dikisos dengan membunuh. Jam kok Dan kamu ketika lah. orang sudah dikisos di dunia, maka insya Allah dia tidak akan Rasanya lagi kayak dikisos. berak. Allah alam bisawab ya. Tapi kalau yang mencuri hukumannya potong tangan itu sama juga. Oh Itu iya. bagian hukum, kalau di kita itu hukum pidana ya, hukum pidana. Kalau di kita kan hukumnya membunuh, misalkan di penjara berapa tahun, tergantung membunuhnya berapa tahun direncanakan atau tidak, itu hukum buatan manusia. Sedangkan hukum buatan Allah, syarat Allah ya, yang membunuh dia ternyata terbukti dia membunuh, maka dia akan dikisos, dihukum pancung ya, dibunuh. Kemudian ya mencuri dan lain sebagainya, bahkan yang mencurinya eh, besar nanti hukumannya beda lagi ya, yang batas ya kecil nanti beda lagi. Itu hukum syariat Islam, itu hukum di dunia, hukum di dunia. Seperti eh, orang yang berzina ya, misalkan dia belum menikah dengan orang yang berzina, dia sudah menikah, maka hukumannya nanti berbeda di dunia ya. Ada yang kalau yang sudah menikah dia dirajam, dikubur badannya, ditinggalin kepalanya, kemudian batu sampai namanya dirajam ya. Kalau alam bisab itu hukumnya kisos di dunia. Adapun yang kita bahas di sini adalah kisos nanti di akhirat. Kisos bukan kisos di dunia, tapi kisos di akhirat. Zalim ya pada orang lain. Bahkan kisos di akhirat pun juga termasuk kisos tentang binatang dengan binatang lainnya. Wallahu alam bisawab. Ada lagi? Mana Ustaz? Ya, betul. Kan kalau ngebunuh itu kan dibunuh juga. Kalau mencuri dipotong tangannya. Kalau menculik Ustaz? Kalau apa? Kalau menculik. Menculik. Menculik ya. Allah alam bisa menculik itu ya termasuk menzolimi ya. Kalau menculik nggak ada ini aja. Menculik apa ya? Ustaz belum pernah dengar itunya balasannya. Ya mungkin ada hukumannya, tentunya ada hukumannya. Mungkin dipenjarakan dan lain sebagainya. Kalau alam bisa. Tapi kalau sampai dia menzolimi juga, menculik ya dia akan dizolimi lagi. Akan dia menculik kemudian disiksa, maka orang itu akan disiksa juga. Karena hukum kisos itu di dunia mata dibalas dengan mata, seperti itu maksudnya. Telinga dibalas dengan telinga, ya hidung dibalas dengan hidung, tangan dibalas dengan tangan, bahkan nyawa pun dibalas dengan nyawa. Itu yang dimaksud dengan kisos di dunia. Itu bagian dari hukum syariat Islam. Tapi kalau hukum hukum pidana ya, hukum pidana dalam Islam. Tapi kalau hukum pidana yang semisal menculik, Ustadz nggak tahu tuh. Ya, Allah alam itu belum pernah diinin. Mungkin nanti kalau suatu saat kita eh, cari-cari ya, yang melakukan hukum pidana itu kan di ya hanya beberapa negara saja. Di antaranya adalah negara apa? Saudi Arabia. Ya mungkin nanti kita tahu ya, kalau hukum orang yang menculik itu di Saudi itu apa hukumannya? Apakah di penjara atau lainnya?
Ya, yang dibahas yang sering didengar itu kalau orang mencuri potong tangannya, orang membunuh orang membunuh juga. Seperti itu. Yang lainnya ada? Insya Allah tidak ada. Tidak ada ya. Baik, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Sebelum kita tutup, kita ulang lagi. Oke? Ulang lagi. Kisos, ya sebentar aja, sebentar. Kisos di dunia apa di akhirat ada berapa macam? Dua. Dua. Ada kisos kepada apa? Manusia dan hewan. Manusia dan kisos kepada hewan. Ya. Apa hikmahnya kisos kepada hewan? Tapi hikmah kisos kepada hewan ada 3. Hikmah kisos kepada hewan menunjukkan keadilan. Menunjukkan keadilan siapa? Keadilan Allah, menunjukkan keadilan Allah. Yang pertama, yang kedua, menekankan bahwasannya kisos di antara manusia itu ada, ya, untuk menekankan bahwasannya kisos di antara manusia itu ada. Karena kisos antara hewan aja ada, apalagi kisos di antara manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadikan orang menderita dan iya, untuk menjadikan orang kafir semakin menderita dan semakin menyesal, ya. Makanya jadi orang kafir begitu, dia nanti di atas semakin menderita dan semakin menyesal. Kemudian cara pembayarannya kisos di antara hewan bagaimana? Cara kisosnya? membayar. Kisos, kemudian hewan dijadikan debu. Setelah dikisos dijadikan debu. Ya, dibalas, suruh ngebalas hewan yang dizolimi, suruh ngebalas hewan yang menzolimi. Kemudian setelah itu dijadikan debu. Sekarang kisos di antara manusia. Kisos di antara manusia ada berapa? Ada 2. Kisos di antara manusia ada 2. Ya, bagaimana tata caranya? Yang satu tadi, pembayaran dengan pahala dan dosa. Ya, pahala dan dosanya, pahalanya dia dikasihin ke orang yang dizolimin, atau kalau pahalanya udah habis, ya dia ditransfer atau dikasih dosa orang yang dulu pernah dizolimi. Kemudian yang kedua apa? Dengan melihat 2 kemungkinan. Kalau sama-sama zolim, maka impas. Kalau satu zolim, yang satu tidak zolim, maka pahalanya enggak. Jika yang satu zolim, yang satu tidak zolim. Jika yang satu zolim, yang satu tidak zolim, maka transfer seperti tadi. Yang pertama, ya, transfer pahala atau transfer dosa untuk orang yang zolimi. Tapi kalau sama-sama zolim, ya, yang kalau sama-sama zolim dilihat kezolimannya. Kalau kezolimannya sama, maka impas. Kalau kezolimannya yang satu lebih besar, maka dia bayar kekurangannya dengan pahalanya atau ditransfer dengan dosanya orang yang dizolimi. Ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Yang jelas semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Itu bahasan tentang kisos. Insya Allah besok kita akan bahas tentang apa? Ada yang tahu? Besok kita akan masuk ke dalam mizan. Ya, dalam mizan. Apa itu mizan? Mizan itu apa, Antat? Mizan itu timbangan. Oh, mizan itu Kita akan timbangan. ditimbang. Ting, 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 ting. Jadi makanya jangan sampai kelewat ya. Besok jam 10 insya Allah ta'ala kita akan bahas tentang mizan. Baik, karena sekarang kita sudah di penghujung waktu ya. Gimana, sudah nggak ada yang tanya lagi? Ahdan, tafadhol Ahdan, bisa ditutup atau Ustaz aja yang nutup Ahdan? Ustaz aja. Baik. Baik. Ayo tolaba azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sudah jelaskan tentang kisah pada hari kiamat. Semoga antum dengan sebab
tahu ya kisah tentang hari kiamat ini akan membuat antum makin takut untuk mendolimi orang lain. Takut nggak antum mendolimi orang lain? Hah? Takut. Takut, harus takut. Karena apa? Karena kalau orang yang mendolimi orang lain, maka dia akan nanti dikisah hartanya bisa habis, amal ibadahnya bisa habis. Tadi seperti orang yang bangkit tadi, dia bawa pahala yang banyak, tapi dia sering mendolimi orang, maka orang banyak datang kepada dia dan akan kasih pahalanya dia hingga pahalanya habis, kemudian masih banyak yang datang, akhirnya dosa-dosa orang yang datang itu diberikan kepada dia dan dia menjadi orang yang bangkrut, pahalanya habis, dosanya semakin bertambah dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Walaupun kita didolimi orang lain, kita maafkan mereka. Kita maafkan mereka. Kalau bisa kita maafkan mereka, ya maafkan. Kalau nggak bisa ya tidak. Ya kita cuek aja, dan nggak usah kita bahas. Ya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Naktatim bidua kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kerjakan kuisnya ya.